Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, yafqahu qawli. Semoga rekan-rekan mahasiswa senantiasa sehat dan tetap semangat belajar. Baiklah, kita lanjutkan pada rangkuman materi manajemen pemasaran sesi 3 pada minggu ini. Seraya saya memaparkan screen. Menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis. Mengenai analisis pasar konsumen dan analisis pasar bisnis, mari kita pelajari sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis pasar konsumen. Kita mempelajari bagaimana perilaku konsumen. Perilaku konsumen, pengertiannya adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk dan layanan. Studi ini bertujuan untuk memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen. Studi perilaku konsumen meliputi kajian tentang bagaimana konsumen berpikir dan merasakan tentang berbagai alternatif produk. Kemudian bagaimana proses berpikir konsumen dalam memilih produk di antara berbagai alternatif. Juga bagaimana perilaku konsumen saat memilih produk, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen, bagaimana promosi dan kampanye produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Perilaku pasar konsumen. 1. Bagaimana kebutuhan ekonomik berpengaruh terhadap proses keputusan pembeli. 2. Bagaimana variabel psikologi berpengaruh terhadap perilaku membeli individual. 3. Bagaimana pengaruh-pengaruh sosial mempengaruhi pula pengaruh terhadap perilaku membeli individual. 4. Bagaimana karakteristik situasi pembelian berpengaruh terhadap perilaku konsumen. 5. Bagaimana proses konsumen membuat keputusan membeli. Rekan-rekan yang berbahagia, bisa nanti kita lihat pada buku bahan ajar serta dalam PPT ada bagian mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Sebagaimana yang telah saya jelaskan barusan, person making decision. Jadi ada prosesnya. Didahului dengan economic needs, bagaimana pula psychological variables-nya, kemudian social influence-nya, kemudian purchase situation. Apakah nanti akan melakukan pembelian ataukah tidak. Perilaku konsumen mengenai mengapa dan apa yang mereka beli. 1. Kebutuhan ekonomik berpengaruh pada sebagian besar keputusan membeli konsumen. 2. Kebutuhan memotivasi konsumen. 3. Konsumen mencari manfaat yang memenuhi kebutuhan. 4. Beberapa kebutuhan pada saat yang sama. 5. Persepsi menentukan bagaimana konsumen melihat dan merasakan. 6. Pembelajaran menentukan respons konsumen. 7. Penanda atau clue membantu kegiatan bauran pemasaran. 8. Banyak kebutuhan dipelajari secara kultural. 9. Sikap berhubungan dengan pembelian. 10. Sikap dan keyakinan hijau atau green mengubah bauran pemasaran. Kemudian yang ke-11, mengubah sikap negatif bisa saja diperlukan. Yang ke-12, isu etikal bisa saja muncul. 13, memenuhi harapan merupakan hal penting. 14, kepribadian berpengaruh terhadap bagaimana orang melihat sesuatu. 15, psikografik berfokus pada kegiatan, minat, dan opini. Pengaruh sosial berdampak pada perilaku konsumen. Bisa kita lihat, yang pertama, siapa pembuat keputusan yang sebenarnya dalam pembelian keluarga. Hal yang kedua, pertimbangan keluarga bisa berpengaruh pada keputusan personal. 3, kelas sosial berpengaruh terhadap sikap, nilai, dan pembelian. 4, apa makna dari kelas sosial? 5, reference groups juga relevan. 6, menemukan opinion leader yang juga pembeli. 7, budaya. 8, budaya berbeda di pasar internasional. Individu dipengaruhi oleh situasi pembelian. Tentu saja, karena alasan membeli yang beragam, waktu berpengaruh terhadap apa yang terjadi, kemudian lingkungan juga berpengaruh terhadap pembelian. Bagaimana pula proses pembuatan keputusan konsumen? 1. Mengenali kebutuhan menimbulkan masalah bagi konsumen. Kemudian yang kedua, tingkat pemecahan masalah konsumen. 3. Pembelian tidak selalu rasional. 4. Pemecahan masalah tidak selalu berakhir dengan pembelian. 5. Konsumen bisa berpikir ulang setelah melakukan pembelian. 6. Kecewa pasca pembelian merupakan masalah besar. Kemudian yang ketujuh, konsumen menyebarluaskan informasi setelah melakukan pembelian. 8. Konsep baru membutuhkan sebuah proses adopsi. Modal perilaku konsumen diperluas pada slide selanjutnya di PPT.
rekan-rekan bisa mempelajari. Selanjutnya adalah informasi perilaku konsumen pada pasar internasional. 1, semua pengaruh saling berinteraksi satu sama lain. 2, hati-hati terhadap stereotip dan perubahan. Selanjutnya mengenai analisis pasar bisnis. Pasar bisnis, kita mempelajari membeli dan menjual saat konsumen adalah perusahaan lain. Untuk menggambarkan ukuran dan kerumitan sebuah pasar bisnis ke dalam sebuah perspektif, bayangkanlah sebuah produk misalnya celana jeans. Seorang konsumen bisa saja mencari-cari dari berbagai tumpukan celana jeans yang ada di rak penyimpanan dan akhirnya membeli sepasang celana jeans. Namun, para pembeli yang bekerja pada toko di mana konsumennya berbelanja harus membeli tidak hanya sepasang, namun beberapa pasang celana dengan berbagai ukuran. Kemudian gaya atau style dan merek yang berbeda dari berbagai produsen yang berbeda pula. Kemudian hal selanjutnya adalah setiap perusahaan manufacturer membeli kain, resleting, kancing, dan benang dari perusahaan manufacturer yang lain. Dan akhirnya membeli bahan mentah untuk membuat berbagai komponen tadi. Selain itu, semua perusahaan yang ada dalam rantai produksi perlu membeli peralatan tenaga listrik, buruh, sistem komputer, jasa legal, dan akunting, asuransi, peralatan kantor, material untuk pengemasan, dan berbagai barang dan jasa yang tak terbilang jumlahnya. Perbedaan kunci pasar bisnis dan pasar konsumen. Bisa kita lihat. Dalam bagian yang ini. Mengenai ukuran pembelian, sekelompok pembeli, perbedaan kunci pasar bisnis dan pasar konsumen. Bagaimana konsentrasi geografisnya, jumlah pelanggan. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana permintaan B2B, business to business. 1, permintaan turunan, 2, permintaan tidak elastis, 3, permintaan yang berfluktuasi, 4, permintaan gabungan. Selanjutnya, jenis pelanggan B2B, yaitu reseller, serta pemerintah dan organisasi nirlaba. B2B, e-commerce, dan sosial media. Yang sekarang ini kian menjamur. Internet memicu terjadinya transformasi pada kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh banyak perusahaan. B2B e-commerce didefinisikan sebagai pertukaran yang terjadi di antara dua perusahaan atau lebih melalui internet. Pertukaran yang terjadi meliputi pertukaran informasi, barang, jasa, dan pembayaran. Menggunakan internet pada e-commerce memungkinkan para pemasar bisnis untuk berhubungan secara langsung dengan para pemasok, pabrik, distributor, dan para pelanggannya, dan secara radikal mengurangi waktu yang diperlukan untuk memesan dan menyerahkan barang, menelusuri penjualan, dan memperoleh umpan balik dari pelanggan. Proses keputusan membeli bisnis. Yang ini adalah tahap 1, mengenali masalah, membuat permintaan pembelian, membuat organisasi pembelian bila diperlukan. Kemudian tahap 2, mencari informasi, membangun atau membuat spesifikasi produk, mengidentifikasi pemasok potensial, memperoleh proposal dan penawaran. Tahap selanjutnya, mengevaluasi alternatif, mengevaluasi proposal, memperoleh dan mengevaluasi sampel. Tahapan yang selanjutnya, memilih produk dan pemasok. Kemudian melakukan PO, kemudian tahap kelima mengevaluasi pasca pembelian, melakukan survei pemakai, mendokumentasikan kinerja. Selanjutnya mengenai bahan diskusi mandiri, bagaimana rekan-rekan mahasiswa menganalisis lebih menguntungkan bisnis di pasar bisnis atau di pasar konsumen dan mengapa. Dalam sesi diskusi, kita melihat mengenai PT Python Energy. Silakan berdiskusi dalam tutorial online bahwa dengan beroperasi dalam pasar bisnis, menghadapi tantangan dan peluang unik yang sangat berbeda dengan pasar konsumen atau multipasar, keberhasilan perusahaan atau PT Python Energy dalam mengelola kelebihan dan kekurangan dari operasi pasar bisnisnya sangat menentukan keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Apalagi CSR-nya dan kedekatan dengan konsumen yang selalu mereka tingkatkan.
Baiklah, itu saja dari saya. Semoga senantiasa bersemangat dalam mempelajari manajemen pemasaran dan semakin menjadi ahli pemasaran nan handal. Sehat selalu rekan-rekan mahasiswa. Stay healthy, happy learning, happy working, and happy researching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yusriani Sarah. Salam hangat dari Denmark. Have a wonderful day. See you.